Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore waktu Jerman dan selamat malam waktu Indonesia. Yang terhormat Konsul Jenderal RI Bapak Ajab Sumantri, yang terhormat narasumber kita hari ini Bapak Husni Suwandi, dan juga Ibu Moderator Ibu Sinta Dewi dari Bonn. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, perkenalkan, saya Risa Wardani dari Konsul Penerangan Sosial Budaya KJRI Frankfurt yang akan menjadi MC pada diskusi sore hari ini. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak untuk menghadiri diskusi sore hari ini dengan tema Zaman Keemasan Nusantara Sudah Tiba. Tema ini diangkat oleh narasumber kita mengingat akhir-akhir ini Indonesia sering menjadi sorotan dunia, khususnya karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Isu yang diangkat pada Rabuan sore hari ini juga sangat tepat karena hari ini kita memperingati Hari Hidupan Liar Sedunia yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret oleh Sidang Majelis Umum PBB pada sidang yang ke-68 tanggal 20 Desember 2023. Jadi tema isu lingkungan yang diangkat hari ini saya pikir sangat tepat untuk melestarikan lingkungan hidup khususnya di Indonesia. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Husni. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan oleh Konsul Jenderal RI Frankfurt. Penayangan CV narasumber oleh moderator, kemudian paparan oleh narasumber, tanya jawab, dan kuis berhadiah untuk 5 pemenang yang berdomisili di Jerman. Jadi Bapak Ibu yang dari Swedia maupun Iceland tidak boleh ikut kuis, karena nggak akan dapat hadiahnya juga. Mahal Kemudian ongkosnya. penutup. Mahal ongkosnya. Ini diskriminasi nih. Ongkosnya mahal nanti kirimnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Pak Konjen untuk memberikan sambutan sekaligus membuka diskusi sore hari ini. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Dr. Husni Suwandi selaku narasumber forum Rabuan sore hari ini. Apa kabar Pak? Semoga selalu sehat ya Pak. Baik-baik, terima kasih sama-sama, sehat selalu. Pak Husni untuk bisa menjadi narasumber pada sore hari ini untuk berbagi pemikiran kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Sinta Dewi sebagai moderator, terima kasih Ibu atas kesediaannya. Para sesepuh dan tokoh masyarakat serta peserta forum Rabuan yang saya banggakan. Saya bersyukur dan sangat senang bahwa pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri acara forum Rabuan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Atas nama KJRI Frankfurt, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua atas kesediaan untuk hadir pada forum Rabuan ini yang kita selenggarakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Pada forum Rabuan kali ini kita mendapatkan suatu kehormatan untuk berdiskusi dengan tokoh yang sebagian besar dari kita sudah sangat mengenal beliau, yaitu Bapak Dr. Husni Suwandi. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya berkesempatan berkunjung ke Stuttgart dan bertemu langsung dengan Pak Husni. Dan dalam pertemuan itu kita berbincang mengenai banyak hal, mengenai situasi di Jerman dan di Indonesia. Dan saat itu Pak Husni bercerita banyak mengenai pemikiran-pemikiran beliau dan ide-ide beliau untuk kemajuan Indonesia. Salah satunya mengenai isu lingkungan hidup, dan kemudian kita bercerita banyak mengenai pengelolaan sampah, mengenai kekayaan alam Indonesia yang demikian melimpah yang belum banyak dimanfaatkan. Nah, menurut saya ini adalah suatu pemikiran dan inisiatif yang sangat baik dan perlu didiskusikan bersama, sehingga dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia.
Saya berharap ke depan berbagai organisasi kemasyarakatan Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt dapat memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan nasional, antara lain dengan menciptakan program-program ataupun proyek-proyek pembangunan masyarakat di Indonesia bekerja sama dengan mitra di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan bincang-bincang saya dengan organisasi kemasyarakatan di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang jumlahnya ada sekitar 74 organisasi, saya selalu mendorong agar organisasi-organisasi kemasyarakatan ini bisa menciptakan suatu program atau proyek pembangunan yang konkret bekerja sama dengan mitra di Indonesia. Saya sangat senang, berterima kasih tadi ada Ibu Dr. Retno dari Semarang ya, yang barangkali nanti dalam diskusi juga nanti kita bisa kembangkan lebih jauh, mungkin kita bisa menjajaki kerjasama dengan mitra-mitra kita di Semarang bersama dengan organisasi kemasyarakatan di sini, di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Nah, mudah-mudahan forum Rebuan dengan tema Zaman Keemasan Nusantara sudah tiba ini dapat menjadi referensi untuk kita semua. Demikian kiranya sebagai sambutan pengantar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada PETJ atas dukungannya pada forum Rebuan sore ini. Selamat mengikuti forum Rebuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Konjen. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara pembukaan telah kita lalui bersama. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Sinta Dewi untuk memandu acara diskusi. Kami persilahkan Ibu Sinta. Terima kasih Bu Risa, dan terima kasih juga kepada Pak Konjen RI di Frankfurt, Pak Acep Sumantri, untuk memberikan pengantar untuk diskusi kita. Saya Sinta Dewi di Bonn, mengucapkan selamat datang sekali lagi untuk para peserta atau anggota forum diskusi online Rebuan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti diskusi ini sampai selesai. Saya akan memandu diskusi ini untuk 1 jam ke depan, dan 30 menit pertama nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Husni Suwandi sebagai narasumber yang akan menceritakan tentang bagaimana tata kelola dan juga perkembangan investasi sumber daya alam di Indonesia dengan contoh-contoh yang sangat menarik yang nanti akan beliau sampaikan. Lalu selanjutnya 30 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita akan membuka pertanyaan nanti untuk 5 penanya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan menekan tombol raise hand atau menuliskannya di dalam chat room, nanti akan dibacakan. Selamat datang sekali lagi, diskusi yang berjudul Zaman Keemasan Nusantara telah tiba, kita akan mulai. Sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Husni, baiklah kita berkenalan dulu dengan beliau melalui video ini. Silahkan Mbak Putu. Ini Bapak Dr. Honoris Causa Diplom Engineer Husni Suwandi. Pak Husni kelahiran Yogyakarta 72 tahun lalu, tetapi beliau sekarang berdomisili di Stuttgart, Germany. Dengan latar belakang sipil, environment, sustainable development goals atau SDGs, energi baru dan terbarukan atau EBT, beliau sekarang mengetuai Departemen Lingkungan Hidup, Energi Baru dan Terbarukan di Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju atau PETJ. Juga sebagai representatif Pondok Kasih Jerman yang antara lain mendukung pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang kurang mampu. Namun sebelumnya, beliau bekerja di Mercedes-Benz sebagai Project Overseas selama 30 tahun dan 10 tahun sebagai speaker di Working Committee for Environment. Pernah juga bekerja di Porsche, di consulting dan biro sipil. Beberapa penghargaan yang telah beliau raih antara lain adalah penghematan 50% energi di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik, membangun solar panel dari tenaga surya di atas pabrik baru,
Ide membuat tempat ban serep dari pelepah pisang atau naturally growing raw materials, ide memindahkan lampu sen ke spion, dan ide-ide lain. Latar belakang pendidikannya, Universitas Indonesia Construction Engineer, Universitas Stuttgart Structural Engineer, Universitas Frankfurt Traffic Engineer. Bila Anda ingin mengetahui tentang beliau lebih banyak, silakan kunjungi websitenya seperti yang tercantum di layar ini. Terima kasih sekali, luar biasa narasumber kita, 30 tahun bukan saja mempunyai latar belakang di bidang akademis, tapi juga praktek. Silakan Pak Husni, waktu saya berikan 30 menit untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan secara singkat apa yang tadi Pak Acep katakan untuk membangun Indonesia lebih maju, akan menyampaikan pesan dan kesannya tentang lingkungan hidup. Terima kasih juga pada teman-teman yang di luar Jerman yang ikut serta pada sore hari ini. Oke, kok macet? Ya, sorry. Kalau kita mengetahui bahwa Indonesia menjadi sorotan dunia, juga berkat sumber daya manusia kita harus jaga lingkungan hidup kita. Contoh sawit. Siapa yang mengelola sawit di Malaysia? Orang Indonesia. Kenapa harga sawit naik sejak corona? Karena TKI tidak memanen sawit di Malaysia. Sawitnya rusak. Semua menyorotnya ke Indonesia. Kalau kita melihat Indonesia begitu luasnya dan letaknya di ekuator, kita mempunyai tanah, punya geometri, juga pasir, udara, panas itu berarti juga tenaga surya, tenaga angin, laut, samudra, hutan, juga pertambangan. Saat ini sudah terkenal bahwa kita akan menjadi pengekspor nikel terbesar di dunia. Pertanyaan saya adalah, apakah semuanya sudah dikelola dengan benar? Demi kelangsungan generasi penerus kita. Tidak semua yang terlihat mengkilap adalah emas. Apalagi tentang lingkungan yang ruwet banget. Kelihatannya mudah sekali mengatasi climate change. Bisa memanfaatkan EBT. Secara mudah kita mengatakan 3 faktor ini tidak bisa terpisahkan. Cradle to cradle, siklus yang sustainable, SDGs yang harus diterapkan sesuai kesepakatan dari 169 negara. Dan merealisasikan dengan benar yang dimaksud dengan EBT. Kita harus bisa membangun tanpa merusak. Kita harus memperhatikan jejak kita. Harus mengikuti suara alam kita. Contoh, jangan membuat bungkusnya teh celup sekarang dari plastik. Yang sebelumnya, bungkusan itu dari abaka alias pelepah pisang. Kok sekarang jadi plastik?
baru kita bisa menyelamatkan planet kita. Saya ambil contoh dari Mercedes. Simbolnya adalah unggul di darat, di laut, dan udara. Indonesia juga mempunyai darat, laut, dan udara. Tapi juga mempunyai limbah darat, limbah laut, dan limbah udara. Kalau kita lihat gambar ini, kita seharusnya merubah kebiasaan buruk manusia. Kenapa? Karena kebiasaan manusia adalah take, make, waste. Sekali pakai, buang. Kalau kita melihat life cycle-nya dari circular economy, seorang yang mau invest, kita mau break even-nya cepat sekali kembali. Kalau bisa, segera. Tapi, menurut prinsip cradle to cradle, kita harus melihat siklus biosfera dan siklus teknosfera. Apa itu? Kalau kita di tengah lihat binatang atau manusia yang makan sesuatu, tumbuh-tumbuhan atau makan binatang juga, akhirnya kita mengeluarkan yang kita sebut sampah, kita bisa menjadikan kompos, kompos jadi pupuk, pupuk pun kita bisa olah sebetulnya dengan sampah basah menjadi maggot yang dimakan ayam, lele, atau ikan, dan pupuknya bisa buat tanaman, siklus terputar kembali lagi, kita bisa makan tanaman tersebut. Makan buah, makan sayur. Kalau lihat siklus yang kanan, cradle to cradle, itu dari Profesor Baumgart dari Frankfurt, mengatakan kita kalau membuat sesuatu, harus ditulis ini dari apa supaya bisa di-recycle lagi. Apakah organik, apakah sintetik, pabriknya yang berproduksi, secara teknis harus berputar kembali menjadi sampah yang bisa digunakan, alias recycle. Jangan take, make, and waste. Kesepakatan kita dari 169 negara, kita mempunyai 17 tujuan SDGs, Sustainable Development Goals, yang saya ambil hanya beberapa. Kita melihat lingkaran hitam dunia gelap, melihat climate change. Perubahan iklim itu juga kena dampaknya orang miskinnya, kelaparan, dan pendidikannya berkurang sama sekali. Kalau kita lihat di sini, pendidikan juga penting, walaupun hanya melihat. Ibu Risa juga pernah ke sini melihat bagaimana pengolahan sampah yang menjadi energi. Ini saya mengajak student-student yang di Stuttgart. Sekarang sayang sekali karena corona tidak bisa ke sana. Pendidikan bukan berarti S1, S2, atau S3. Mereka yang miskin ini di jalanan di belakang Citraland Jakarta, saya ikut membagikan gambar-gambar untuk ditiru, untuk mewarnai, atau ABC supaya mereka bisa belajar. Saya sedih kalau melihat kemiskinan ini. SDGs nomor 1 kita harus pikirkan juga, apalagi anak ini yang makan dari sampah, kelaparan. SDG nomor 2. Saya selalu sering sekali ke Indonesia, selalu mengunjungi tempat-tempat yang demikian. Anak saya sebelah kanan saya dan suaminya saya ajak ke sini karena mereka memikirkan, Papa, ngapain sih ke Indonesia melulu? Di sebelah kiri itu selokan yang terbuka yang dengan mudahnya dibereskan oleh Ibu Risma menjadi selokan yang sebelah kiri kelihatan itu dibetonin. Dan Dr. Michael ini sebagai dokter gelandangan yang praktek di atas selokan tersebut. Kesehatan penting. Kalau saya melihat Bantar Gebang, apakah sehat? Ibu Resa di sebelah saya ini lulusan UK loh. Dia mengajar
bahasa Inggris anak-anak pemulung. Pendidikan, kembali lagi ke pendidikan. Maka itu saya mengusulkan untuk kita bersama mengurangi sampah. Terutama sampah plastik. Sampah plastik itu bisa diganti dengan bahan dari singkong atau dari jagung, yang kenyataannya dari jagung katanya tidak boleh diproduksi kalau ada hubungannya dengan makanan. Kalau kita memproduksi jagung menjadi sesuatu produk, kita bisa kelaparan. Singkong sekarang lagi anjlok harganya. Kebanyakan singkong kita bisa bikin tas pengganti plastik. Ini sekarang diproses untuk diimpor ke Eropa. Kalau saya melihat sawit yang di sini, itu kita ingin menggunakan atau sudah digunakan sejak Kyoto Conference, karena ada orang yang menyatakan kita bisa mengurangi sampah udara. Sampah udara B7. B7 itu artinya 7% dicampur dengan solar. Bukan berarti B7 itu bagus. Kenyataannya Uni Eropa sekarang melarang mencampur 7% ke solar. Di Indonesia B10, B20, B30. Apakah mau jadi B100? Menurut perhitungan orang-orang yang ahli perkebunan, kita bisa membabat hutan lebih dari 20 juta hektar untuk menjadi B100. Berarti sampah udaranya tidak berkurang. Apalagi si pemanen sebelah kiri, kalau dia tidak mungkin memanen seperti yang gambar di sebelah kanan atas itu, karena selalu ada buah-buah yang runtuh. Anak-anaknya harus membantu, karena gajinya itu timbangan dari kelapa sawitnya. Di sini bukan tugas anak-anak. Anak-anak itu harus sekolah, pendidikan penting sekali, harus ada yang mengontrol. Kalau lihat di gambar ini, truk yang 7 ton dimuatin 10 ton. Yang 10 ton jadi 15 ton. Saya ke sana sendiri melihat malah ada yang diikat lebih dari 10 ton, padahal muatannya 7 ton, yang akhirnya amblek, jalanan rusak. Mestinya ada yang pengontrol truk angkot atau angkutan ini. Bukan mobilnya jadi rusak, tapi jalanan pun tidak bisa menahan mobil tersebut. Jadi kalau rusak jalanan, minyak sawitnya juga masuk ke tanah. Kalau kita melihat polusi statistiknya tahun 2018, Jakarta itu nomor 1 terkotor di dunia. Ya? Apakah baterai berarti juga memproduksi CO2 di tempat lain? Makanya orang tidak tahu apakah baterai itu ya, berguna untuk kita. Baterai dari lithium ion. Bisa nggak gadget kita buka, kita ganti baterainya? Bisa nggak di-recycle? Belum ada yang merecycle lithium ion baterai. Kalau kita melihat limbah sampah, berarti kita harus memfilter udaranya, juga limbah cairnya, dan di daratnya. Apalagi ada B3-nya, bahan berbahaya beracun. Saya merasa bangga menjadi orang Indonesia. Kita semua juga bangga menjadi Indonesia. Kita mempunyai tambang timah, tambang emas, tambang apa, tapi yang terbesar nikel. Ya, kita ingin menggantikan mobil yang dengan bensin atau solar menjadi mobil listrik. Tapi
Kalau saya melihat kekotoran di Weda, apakah reklamasi ada izin lingkungannya? Apakah salah perhitungannya? Siapa yang merencanakannya? Jadi saya herannya di zaman sekarang bisa ada pembangunan yang sekotor Indonesia saat ini. Ya, apakah erosi pantai akibat reklamasi itu salah konstruksinya? Apakah orang lingkungan hidupnya bisa menanggulanginya? Nanti saya ada video yang saya akan lihatkan sepotong saja. Rakyatnya harus bisa menolong lingkungan mereka sendiri. Dan untuk pembangunan pelabuhan, bagaimana menangani erosi sebetulnya sebelum dibangun kita harus pikirkan. Di pantainya dapat terlihat nyata kalau hujan. Sayang sekali, walaupun saya orang dari sipil, saya bisa geleng-geleng kepala kalau melihat siapa yang merencanakan ini. Apakah benar gambar-gambar ini semua? Siapa yang merencanakan? Apakah pemerintah Indonesia hanya diam? Apakah tidak ada pengontrolnya? Sangat disayangkan sekali karena mobil uji coba di Madiun sudah dibangun. Kongo sudah pesan 300 biji e-Inabas. Jalannya bisa 180 km. Benarkah? Di Jerman, kita mempunyai autobahn atau tol yang dicoba untuk membuat listrik di atas supaya tidak membebani jalan. Kenapa? Nanti akan ceritakan kenapanya. Kalau kita lihat di sini ada sketsa dari Aldi mau bikin mobil listrik. Nokia mau bikin mobil listrik. Tapi Nokia ada ide yang lebih lagi, ingin memakai tenaga surya. Kenapa pakai nikel? Boleh juga pakai nikel asal kita memperhatikan lingkungan kita. Ada mobil, bukan mobil, sorry, ini sepeda motor, roda 3, depan 2, belakang 1, di San Diego, kendaraan listrik ini akan bisa mencapai 1000 km lebih. Kalau ada tenaga suryanya bisa di 1000 mile, itu 1500 km. Kita harus menginovasi ide-ide kita, tidak hanya dengan sawit kalau bisa jangan sama sekali, dan kalau bisa baterai, juga memikirkan tentang mobil-mobil kemungkinan lainnya seperti hidrogen dan sebagainya. Kalau saya membaca berita 154 perusahaan asing akan masuk ke Indonesia. Kenapa Tesla terkecuali? Sejak bulan Oktober sudah didengarkan bahwa ekosistem kita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Indonesia itu belum siap untuk negara-negara investasi seperti mobil Tesla. Hanya Hyundai yang masuk, invest 9,8 miliar US dollar di Halmahera Utara. Kalau semua mengerti soal 3R, yang artinya recycle, sebetulnya sebelumnya kalau bisa kita reuse. Baterai bisakah di-reuse? Ya? Apalagi kalau kita bisa reduce, lebih bagus lagi. Ada ide-ide yang lain. Sebetulnya Indonesia punya pasir yang saya sudah sebutkan tadi. Pasir itu bisa jadi silisium, menjadi anode. Katodenya belerang. Indonesia lagi yang punya terbesar di dunia. Bisa dibuat untuk mobil listrik. Baterainya bisa menggunakan dari ijen dan dari pasir kita. Penemuannya dipaten di Universitas Kiel di Jerman sama Frau Dr. Sandra Hansen. Saya lihat lagi di sini, akan saya putarkan video segenap. Lumpur ganas mengandung harta karun di Lapindo. Nah, kali ini ada kabar yang cukup menggembirakan dari lumpur panas Lapindo, bos. Lumpur yang dulunya ganas,
menenggelamkan ratusan bahkan ribuan rumah warga. Ternyata kini teridentifikasi mengandung unsur yang sangat berharga dan bahkan diburu-buru oleh dunia. Oke, dikutip dari beberapa sumber. Cukup sekian, nanti bisa dilihat videonya di rekaman, atau saya akan sharekan presentasi saya. Saya hanya menanyakan siapa yang akan mengelola Lapindo di Indonesia. Tadi saya mengatakan tentang baterai. Siapa yang tahu kenapa di Jerman memikirkan baterai akan tidak digunakan untuk bis-bis karena beratnya itu berat sekali. Bisa merusak jalan. Kenapa? Ini baterai yang mobil kecil itu bisa 8.900 kilo. Berapa berat baterainya Tesla? 1 ton atau 1 ton lebih. Untuk bis, 3 ton lebih. Untuk truk bisa 4 ton. Belum muatannya lagi. Jadi membutuhkan listrik juga banyak kalau makin berat. Itu plus minusnya baterai. Memang tidak ada emisi di tempat dia menjalani jalannya, tapi emisi udara di tempat lain. Makanya kita juga memikirkan di Jerman hidrogen. Plus minusnya hidrogen adalah hidrogen itu membutuhkan energi banyak sekali. Makanya di Jerman ingin membuat green hydrogen. Apa itu? Dari matahari. Dari mana? Indonesia punya matahari. Kenapa kita baru mulai hidrogen, memikirkan hidrogen? Jerman mengimport dari Afrika hidrogen karena mataharinya dari alam. Karena kalau kita bikin hidrogen di Jerman sendiri yang jarang mataharinya, membutuhkan energi yang banyak sekali. Untuk itu, saya mengatakan, jagalah paru-paru dunia. Kalau saya membaca berita-berita yang mengkisruhkan di Halmahera, Tengah, dari 48 hektar hutan yang sudah dibabas, 16.000 hektarnya itu untuk industri tok. Tapi kalau saya baru dengar kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari tahun 2018 sampai 2019, deforestasi itu menurun 75%. Bagus. Apalagi bisa 100%. Kita tidak perlu membabas hutan untuk sawit. Sawit itu bisa diproduksi yang lebih efisien, bisa 30%, bisa 40%, bisa 50% menambah hasil buahnya tanpa pestisida, tapi harus menggunakan teknik. Kalau saya lihat tentang EBT, energi baru terbarukan, saya rasanya belum pernah menemukan tabung solar termi. Zaman dulu waktu saya masih kecil, ada tabung kita taruh di atas rumah, itu airnya dipompa ke atas, airnya panas. Kita bisa untuk mandi. Sekarang semua pada pakai LPG dan tidak menggunakan ini. Sayang sekali. Ide-ide yang banyak sekali yang masih bisa diterapkan di Indonesia. Ini Bapak Toyoda, yang pemiliknya Toyota, pakai D nulisnya, dia juga punya impian. Kenapa Indonesia nggak bisa mimpi membuat drone, pesawat listrik? Drone ini udah ada loh. Di Italia, orang Indonesia yang menciptakannya. Mungkin sebentar lagi selesai, bisa digunakan juga di Indonesia, apalagi kita punya baterainya, emisi free. Jadi kita mesti melihat dunia luar, kalau perlu kita bisa
bekerja sama mereka. Di sini saya akan putarkan 2 video singkat saja tentang Veda. Harus melakukan komunikasi bersama untuk mengantisipasi degradasi lingkungan yang mungkin lebih parah nanti kalau kita tidak antisipasi. Kan jadi salah satu antisipasi kita adalah melakukan rehabilitasi pengembalian kondisi terumbu karang dan yang sudah rusak ke kami berusaha mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Dan berangkat dari situ kita beranggapan bahwa cara yang terbaik adalah melibatkan masyarakat lokal untuk bagaimana mereka sendiri. Video ini menyatakan bahwa kita merusak dulu, baru kita membangun kembali. Kenapa kita nggak membangun tanpa merusak? Inilah Veda akibat pabrik-pabrik baterai. Gambar berikutnya, ini koral-koral terumbu karang yang rusak yang juga ditanam kembali. Menyelam pimpinan kegiatan menyelam adalah terjun, nanti semua dengan instruksi dari terjun. Kegiatan hari ini sebenarnya lanjutan dari seluruh tahapan kegiatan transplantasi karang. Jadi mulai ditanam itu bulan Juni, kemudian kita monitoring kemarin bulan September, dan ini monitoring kedua, nanti ada monitoring yang ketiga. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan perbaikan ekosistem. Waktunya 5 menit lagi. Tapi kita buat model dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat diberikan edukasi, diberikan cara-cara bagaimana mereka bisa untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan tetap didampingi. Nah, harapannya sampai saat ini kalau penilaian saya, mereka sudah 90% bisa melakukan sendiri, itu melakukan mulai dari proses penanaman, kemudian pemeliharaan sampai ke monitoring perkembangannya. Yang dimonitoring itu adalah pertumbuhan. Dan targetnya pasti akan kita tahu berapa cepat dia bertumbuh untuk sekian waktu tertentu. Kemudian dia kelangsungan hidupnya. Saya ingin menambahkan sesuatu bahwa kalau di Jerman kita mempunyai ide untuk membuat sesuatu pabrik atau rumah, kalau kita merusak, kita yang harus bayar. Kenapa di sana rakyatnya yang harus menderita dan mengulang lagi memperbaiki ekosistemnya? Kalau ekosistem dari pertama diperhatikan, tidak mungkin mereka harus bekerja demi ekosistem. Terakhir, berita kemarin, PETJ juga sempat mengumpulkan dana sebanyak hampir 60 juta rupiah untuk peduli Sulawesi Barat dengan Dr. Syer, rumah sakit apung pertama di dunia dengan Dr. Di Darmawan. Saya rasa cukup
saya mengajak semuanya jaga lingkungan hidup demi Indonesiaku. Untuk Indonesia lebih maju, selamatkan lingkungan hidup, gampang diingat dengan kata-kata selingkuh. Kita semua harus menyelamatkannya. Sekarang tiba saatnya untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan. Bisa stop sharing, Pak. Lagi stop gimana ini stopnya? Di bawah kanan, di bawah atau di atas, sorry. Udah stop. Terima kasih sekali Pak Husni untuk presentasinya sebagai pemicu diskusi sekaligus menjadi pembuka mata bagi kita semua tentang betapa kompleksnya ya tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, apalagi kalau berbicara tentang dampaknya. Tadi Pak Husni banyak memberikan contoh-contoh kasus-kasus yang melibatkan ada sawit, ada nikel, pengelolaan sampah, yang kemudian menyisakan pertanyaan dari Pak Husni, apakah berdasarkan beberapa contoh juga yang disertakan oleh beliau dari beberapa negara, apakah hal-hal seperti itu sudah dipikirkan atau sudah dipraktekkan juga di Indonesia untuk tadi menjaga lingkungan sekaligus juga keberlangsungannya. Dan juga tadi ada beberapa istilah teknis yang boleh kalau kawan-kawan kurang memahaminya bisa menjelaskan, ditanyakan sekali lagi kepada beliau. Saya sendiri tadi juga kurang mengerti tentang yang misalnya terkait dengan pasir tadi gitu. Tapi nanti bisa diperjelas lagi. Saya melihat di dalam, kita masuk ke sesi tanya jawab, di chat ada 2 pertanyaan dari Mbak Email dan kemudian dari Mbak Yuliarti. Saya lihat juga ada komentar dari Mbak Jenny. Tapi sebelum nanti untuk yang kolom chat ini dibacakan, saya ingin mengundang 2 atau 3 penanya yang ingin menanyakan secara langsung. Apakah ada teman-teman yang sekarang ingin bertanya, dan silakan raise hand. Itu Bu Retno udah raise hand dari tadi. Oh iya, benar. Nah. Saya ingin memberi kesempatan untuk Bu Retno dari Unika, di Surgia Pranata dari Semarang, untuk memberikan tanggapannya dan juga pertanyaan atau memberikan data-data tambahan. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam waktu Indonesia, selamat sore waktu Jerman. Saya sangat tertarik dengan judul diskusi pada hari ini, di mana mungkin memang kita semua menginginkan hal yang sama, bahwa Indonesia akan mencapai zaman keemasan karena kita sudah terlalu lama menanti-nantikan itu. Nah, tadi saya juga menuliskan di chat Bapak Husni dan Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya ini tidak terlalu terekspos, tetapi saya juga sudah menulis, mempublikasikan mengenai hal ini, yaitu bagaimana kita menghadapi program dari Bapak Presiden Jokowi yang dilontarkan pada tahun 2014 waktu periode pertama beliau, yaitu Indonesia akan menjadi poros maritim dunia pada tahun 2045. Sehingga semua kegiatan pembangunan itu sebetulnya diarahkan ke sana, termasuk membuat tol laut. Nah, tol laut ini dampak dan implikasinya adalah ke semua sektor. Jadi pembangunan sumber daya alam, transportasi juga, sehingga dibangunlah semua infrastruktur pendukung untuk dapat menjadikan Indonesia ini poros maritim dunia. Dan itu tidak tiba-tiba, karena sebelumnya China itu sudah mencanangkan untuk mengembalikan kejayaannya melalui renewable jalur sutranya. Nah, kita berhadapan dengan, di Indonesia ini berhadapan dengan raksasa besar juga, dan ini sebetulnya akan menjadi peta politik maupun ekonomi yang sangat berdampak kepada semua negara di dunia, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika.
Nah, ini yang ingin saya diskusikan di sini. Sekarang kita masuk ke situasi internal di Indonesia, bahwa pada saat ini kan kita menghadapi masalah kemiskinan, kesejahteraan, dan kemudian keterbelakangan, mungkin distribusi yang kurang merata, yang memang sudah diupayakan sangat baik oleh pemerintah selama masa kurang lebih 6 tahun ke belakang ini, sehingga lebih banyak yang bisa dinikmati. Tetapi kita masih menemukan tadi misalnya ya ada ide-ide bahwa kita memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai keemasannya Indonesia itu terhalang oleh ketidakmampuan sementara pihak untuk menerima karena memang tidak ada cukup supply yang cukup untuk mewujudkan itu. Sebagai salah satu sharing, saya selama 5 tahun ke belakang ini juga terlibat di dalam beberapa international project untuk mendampingi masyarakat-masyarakat miskin. Dan kemudian di bidangnya adalah bidang pendidikan, kesehatan, ya. Mungkin Pak Husni nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut tentang itu. Yang jelas saya selama 4 tahun setiap bulan pergi ke Sumba untuk menjadi salah satu konsultan project dari Missionary Germany. Jadi saya juga menangani project untuk capacity building untuk perguruan tinggi di sana. Kemudian satu lagi saya mencarikan dana untuk official Oda grassroots dari Jepang mendampingi sebuah rumah sakit di Sumba juga itu selama 2 tahun untuk masalah pemberdayaan masyarakat menghadapi masalah HIV/AIDS dan tuberkulosis. Dan kemudian yang satu itu di Bengkayang untuk membimbing pendidikan perguruan tinggi mereka selama 2 tahun juga. Nah, di situ masalah-masalah yang dihadapi sama juga satu lagi di Flores itu terkait dengan kesetaraan gender dan juga karena di sana masyarakat itu perempuan itu menjadi korban kekerasan. Jadi ada shelternya khusus untuk perempuan korban kekerasan dan ketidaksetaraan gender karena mereka bekerja keras sebagai pemungut di tempat pembuangan sampah akhir di kota Maumere. Nah, itu sangat menyedihkan ya, yang karena saya menghadapi sendiri setiap hari dan kondisinya kadang-kadang ini yang dilupakan oleh para mungkin para peneliti kan hanya meneliti secara teori begitu mungkin atau tidak terlibat langsung dalam kegiatan bersama mereka. Jadi budaya Indonesia yang beragam ini juga berpengaruh terhadap cara kita mencapai keemasan tadi, Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan cita-cita yang bagus tadi. Karena yang saya tahu dari program-program terakhir ini kenapa banyak kontroversi, Presiden Jokowi itu ingin supaya Indonesia menjadi salah satu produsen nikel yang besar untuk mencukupi kebutuhan baterai, tidak hanya untuk baterai mobil, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan nikel yang banyak. Dan juga kadang-kadang kita juga tidak mengetahui ya, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa sebetulnya riset dan inovasi itu berkembang dengan sangat cepat. Ya, langsung pada pertanyaannya. Iya, betul. Nah, oleh sebab itu mungkin Bapak saya ingin sharingnya Bapak, bagaimana kita bisa mencapai masalah keemasan tadi dengan sedikit real, dengan memperhatikan kondisi-kondisi di atas yang juga ternyata berakibat kepada kerusakan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bu Retno. Pak Husni, kita tambahkan satu dari Mas Bobi. Ya, jadi 2 pertanyaan nanti langsung dijawab. Baru sesi kedua nanti kita baca pertanyaan yang ada di chat room. Silahkan Mas Bobi. Mas Bobi. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ya. Kemudian memang ini subjeknya sangat menarik sekali. Kebetulan saya selama 6 tahun ke belakang ini bekerja untuk manajemen saving energy. Jadi ini sebenarnya topik yang sangat menarik juga buat saya. Yang saya perhatikan belakangan ini ketika kita berbicara soal energi selalu membicarakan tentang bagaimana penemuan energi baru
yang menghemat dari energi alam gitu. Artinya kita selalu mencari alternatif baru, kira-kira apa energi yang lebih baik yang kita pakai selama ini. Namun kita yang saya perhatikan tidak berfokus bagaimana memanage energi semaksimal mungkin sehingga energi yang telah kita ada, yang telah kita kapasitasnya udah ada, tapi lebih meminimasikan energinya, tapi dengan tidak mengurangi produksinya. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah apakah kita saya nggak tahu sih kalau di Indonesia udah berpikir sejauh itu sehingga kita punya sudut pandang yang lebih menghemat energi, tidak hanya kita mencoba untuk mencari energi baru, tapi dengan manajemen yang baik sehingga energi itu lebih hemat tapi produktif. Itu dari saya, singkat aja. Terima kasih. Oh, ada satu lagi. Terima kasih Mas Bobi. Ada satu lagi Pak Husni dari Lieke Goodwald. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung aja ya Pak Husni. Tadi sempat menyinggung mengurangi sampah plastik ya, dengan tidak merusak lingkungan. Misalnya plastik dari singkong dan jagung. Nah, untuk singkong dan jagung ini kan perlu juga lahan penanaman. Ya. Apakah nanti ada efeknya juga sama dengan kelapa sawit yang akhirnya membuka tempat lahan lagi khusus untuk singkong dan jagung. Itu yang harus dipikirkan juga, efek pembukaan lahan baru demi singkong dan jagung. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Indonesia ini kan mataharinya banyak ya, 365 hari. Sebenarnya apakah ada pemikiran dari pemerintah, ini juga pertanyaan untuk KJRI sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, apakah ada pemikiran dari pemerintah bahwa energi dari matahari itu baiknya dipergunakan juga kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa kalau bisa mengurangi lahan pembangunan listrik. Seperti tahun 1999 saya ikut bekerja dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan dari ABB di sini. Ya, itu akhirnya saya lihat sendiri langsung ada pengerusakan lingkungan demi listrik masyarakat Kalimantan. Itu ada positif dan negatifnya. Itu sebabnya saya pikir juga segala ide itu apakah sudah ada pemikiran jangan sampai merusak lingkungan yang sudah dirusak ditambah lagi demi mencapai satu tujuan. Tentu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lieke. Silahkan Pak Husni, lalu sesudah Pak Husni saya juga ingin mengundang nanti Pak Acep untuk merespon pertanyaan kedua dari Bu Lieke. Silahkan Pak Husni dulu. Ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik sekali, terutama dari Ibu Retno. Itu sebetulnya kita tidak bisa membuat sesuatu tanpa merusak lingkungan. Yang saya katakan itu kita membuat sesuatu selalu ada sampahnya. Kita harus memikirkan bagaimana membuat sesuatu yang sampahnya sedikit, kalau bisa sedikit sekali. Apalagi yang membangun kok jadi merusak, kan kita bisa melihat kita ada tujuan tertentu untuk bikin pabrik baterai, kan kita bukan tahun 50-an. Orang-orang Indonesia udah pinter semua. Kok bisa membangun yang merusak? Kalau Morowali sudah lewat. Morowali sudah lewat, kenapa bikin di Weda begitu? Jadi saya memikirkannya, apakah juga benar contoh di Kenowo kok bisa dibakar? Apakah benar itu SDM-nya digaji murah? Siapa yang bisa mengontrolnya, apakah betul? Sayang kalau kita sudah membangun, dibakar, itu tujuan kita nggak akan tercapai. Dan kalau kita sudah mempunyai ekosistem yang baik, kita harus
melestarikan ekosistem tersebut, kalau bisa kita jangan merusak dengan air limbah yang ada harus difilter, apalagi juga limbah udaranya itu kalau dilihat dari foto-foto saya tadi, udaranya juga rusak masuk ke paru-paru kita. Mungkin pertanyaan bisa lebih jawabannya bisa lebih kompleks lagi, mungkin lebih baik nanti bisa kita jabrian, Ibu Retno. Dan kalau tentang jagung atau singkong, sebetulnya sudah ada penyelidikan, terutama juga dari Greenpeace Indonesia. Apakah singkong itu bisa untuk ini, itu, dan sebagainya. Kenyataannya sekarang singkong itu lebih berkelebihan sampai harganya anjlok. Memang sekarang kita belum berproduksi besar-besaran. Nantinya bisa juga merusak lahan dalam tanda kutip. Contohnya, kalau kita tidak membakar hutan lagi untuk kelapa sawit, dan kelapa sawit lama-lama akan berkurang dalam tanda kutip lahannya, karena produksinya bisa 2-3 kali lipat dengan teknik yang ada, itu lahannya kita bisa pakai untuk membuat bahan-bahan yang sustainable untuk pengganti kantong plastik. Saya rasa cukup sekian. Apa pertanyaan terjawab? Satu lagi dari Mas Bobi. Oh iya, Mas Bobi tadi apa? Ya, tadi Mas Bobi itu bertanya apakah sudah ada inisiatif di Indonesia, Pak Husni, energi terbarukan yang bukan hanya aman, ramah lingkungan, tetapi juga produktif, begitu. Ya, atau dengan saya ulangi lagi, sebenarnya apakah di Indonesia itu kita sudah memikirkan ketimbang selalu kita berfokus untuk mencari solusi energi baru, apakah kita pernah berpikir untuk memanajemen energi yang sudah ada sehingga pemakaian energi itu lebih baik dan lebih produktif? Ya, yang saya katakan tadi sebetulnya pendidikan itu perlu sekali. Memang kita sudah tahu kita bisa membuat sesuatu. Contoh aja geotermi. Geotermi baru mulai, saya nggak tahu, mungkin 3, 4, 5 tahun ini sebetulnya kita bisa membuat geotermi yang kita gunakan untuk pemanas, untuk bisa bikin listrik dan sebagainya yang tanpa merusak. Dan kalau kita membuat sesuatu yang lebih irit lagi baterainya, contoh Tesla ingin membangun power bank di Semarang dengan energi yang begitu sedikit dan hasilnya begitu banyak. Jadi kita itu jangan sampai mereka-mereka yang invest itu uangnya dibawa keluar lagi. Kita harus ada agreement, belajar untuk masa depan kita, belajar dari mereka, nah kita bisa kerjakan sendiri. Dan orang-orang Indonesia itu banyak yang pinter-pinter loh. Mungkin juga sudah ada, tapi susah untuk majunya karena kesempatan mereka itu berkurang. Lebih baik kalau susah, mereka berusaha yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni. Pak Acep ada komentar tadi atas pertanyaan yang terakhir? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Like atas pertanyaannya terkait dengan energi surya ya fokusnya. Tapi barangkali saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah Indonesia telah membuat sebuah strategi nasional untuk meningkatkan energi baru dan terbarukan. Dan itu sudah dimuat di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024 tahun 2020-2024. Dan kita mentargetkan untuk bauran energi terbarukan ini meningkat dari 13% sekarang ini menjadi sekitar 20-24% di tahun 2024, dan kita mentargetkan kita bisa mencapai 31% di tahun 2050.
Dan karena itu kemudian berbagai sumber energi terbarukan akan diupayakan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, termasuk juga energi angin, energi panas bumi, dan juga energi surya. Dan saya kira dari beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan sekarang sudah mulai banyak mensosialisasikan bagaimana kita rumah tangga juga bisa memanfaatkan energi-energi terbarukan seperti yang saya sebutkan. Bahkan sekarang ini di beberapa perumahan-perumahan sudah menggunakan panel-panel surya untuk kebutuhan energi rumah tangga. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Panel surya itu PV, Pak Acep. Bagaimana, Pak? PV atau solar tabung yang tadi saya tunjukkan? Saya kira masih yang bentuknya... Yang PV itu, fotovoltaik ya? Iya, masih seperti itu, Pak. Ya, mungkin ke depan mungkin bisa dalam bentuk tabung seperti yang Pak Husni gambarkan tadi. Karena ini kan terus berkembang secara teknologi yang mudah masyarakat bisa mengakses. Ya. Itu untuk di beberapa rumah, Pak, ada beberapa rumah ada yang pakai tabung seperti yang Bapak itu ya kasih tunjuk. Ya. Saya, rumah ibu saya pakai juga tabung. Oke. Harus diperbanyak itu. Iya, itulah makanya saya pikir, maaf ya memotong, saya rasa kurang promosi dari pemerintah juga untuk sumber daya energi ini matahari ini. Yang di ini kan adalah PLN terus, padahal untuk di beberapa titik di daerah-daerah khususnya seperti di daerah Maluku ya, itu selalu berkurang terus karena memang penggunaan daya listriknya masyarakat itu sangat besar di daerah Maluku, tetapi pemasokan listriknya itu sampai kurang. Sampai saya pernah lihat reportase yang di sini, bahkan untuk supaya tenaganya itu di-boost lagi, menggunakan pembangkit listrik dari kapal dari Turki. Ya, itu yang saya lihat. Saya pikir kenapa sampai bisa seperti itu, padahal sumber daya energi mataharinya itu sangat baik sekali. Terus saya ada pertanyaan lagi, Pak. Bu Lika, sebelum pertanyaan yang ketiga, saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat room ya. Tapi terima kasih sekali, rupanya peserta diskusi hari ini juga adalah mereka yang punya pengalaman dan ahli juga di bidang energi, khususnya energi listrik terbarukan menggunakan surya. Nanti jika ada waktu kita kembali lagi ke Bu Lika. Banyak sekali sudah pertanyaan dari chat room, saya bacakan. Yang pertama dari Mbak Yuliarti, ini sama dengan pertanyaan dari Bu Email. Ini nomor 1 tentang Mbak Yuliarti khusus menanyakan tentang tambang nikel, Pak Husni. Bagaimana Indonesia mengantisipasi masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas pertambangan? Ini senada dengan pertanyaan dari Bu Email. Saat ini banyak proyek-proyek pembangunan raksasa yang didukung oleh pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional. Banyak yang merasa mendapatkan status PSN. PSN itu proyek strategis nasional, berarti mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Akibatnya rambu-rambu lainnya ditabrak, termasuk isu-isu lingkungan ini. Lalu pertanyaannya bagaimana pemerintah memastikan peraturan perlindungan lingkungan ini bisa diterapkan secara tegas. Lalu pertanyaan satu lagi untuk KJRI Frankfurt kepada Pak Acep, bagaimana rencana peran KJRI Frankfurt menghadapi tantangan masalah lingkungan di Indonesia? Itu nanti mohon dijawab oleh Pak Acep. Lalu ada juga pertanyaan dari Ibu Eni. Seringkali pembangunan yang dilakukan dan keberhasilannya tidak menyentuh masyarakat kelas bawah. Mengapa begitu? Jadi dimensi sosial seperti tadi yang disampaikan panjang oleh Bu Retno itu juga dilihat oleh Ibu Eni. Lalu dari Niluh di Jerman, kalau di Jerman solar energi sudah biasa dilihat di atap-atap menggunakan solar panel. Bagaimana perkembangan sistem ini di Indonesia? Ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Linke tadi ya, sama dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Lalu ada pertanyaan dari Andi Nurhaina.
keusangan terencana adalah salah satu masalah yang juga berhubungan langsung dengan ranah pribadi kita sebagai konsumen yang terus-menerus diajak, digoda, atau bahkan dipaksa untuk memproduksi sampah elektronik karena memang desain dari barang-barang elektronik itu didesain untuk cepat rusak atau tidak mudah direparasi dengan tujuan supaya konsumen terus-menerus membuang dan membeli. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan kalangan menengah yang tumbuh pesat di Indonesia, apakah sudah ada kebijakan atau ide untuk menyikapi tantangan ini? Begitu. Lalu ada komentar yang menarik dari Mbak Jenny di Sweden. Mbak Jenny memberikan komentar tadi waktu Pak Husni men-share video dari Halmahera, Mbak Jenny memberikan komentar, wah saya baru menuliskan hal itu, teman saya yang bekerja di USAID, ini lembaga donor pemerintah Amerika untuk Indonesia, salah satunya, mereka melihat bahwa angka-angka bahwa destruction diciptakan terlebih dahulu, dan setelah itu mereka datang sebagai pahlawan. Maksudnya mungkin banyak investasi dari negara lain itu menciptakan kerusakan di Indonesia, tetapi kemudian donor-donor masuk untuk memperbaikinya. Itu komentar dari Mbak Jenny. Lalu dari Mbak Siti Asia di Jerman, waduh selingkuh diperbolehkan, baru kali ini aku dengar kata-kata selingkuh tapi artinya keren. Baik, terima kasih Pak Husni, ini banyak pertanyaan, masih ada 2 yang raise hand juga, tapi nanti disimpan yang 2 raise hand untuk sesi yang ketiga. Silahkan jika masih ingat dengan semua pertanyaannya untuk di... Mudah-mudahan. Nah, lalu kemudian Pak Acep, silahkan. Ya, Pak Acep dulu atau saya dulu? Silakan. Pak Husni dulu. Ya. Bukan tamunya kan Pak Husni. Saya memfokuskan Halmahera. Ibu Jenny, betul kalau saya merencanakan membangun rumah, saya mesti tahu harus ada tempat tong sampahnya, bagaimana membuangnya ini itu. Jadi kita harus memikirkan kalau apalagi bikin pabrik Mercy baru contoh. Bagaimana pembuangan makanan, sisa makanan itu banyak sekali. Ini apalagi pembuangan limbah. Kesian nelayannya, kesian. Jadi mereka datang lagi untuk invest lagi. Indonesia harus bayar lagi. Sebetulnya pemerintah tidak harus bayar. Yang harus bayar itu yang membuat proyek tersebut, dia harus memenuhi syarat-syarat lingkungan hidup di Indonesia. Kok didiamkan saja gitu loh. Contoh di Weda, kali yang udah ada dipindahkan, kok kali baru bisa banjir? Gitu loh. Sekarang banjirnya itu kenapa? Apakah bikinnya seenaknya aja atau mengharapkan dapat proyek baru lagi atau tidak dihitung atau gimana gitu loh. Jadi saya sebagai orang sipil di sini heran juga pada masa sekarang ini masih bisa merencanakan seperti itu. Ya. Tentang tadi solar energy dipakai di mana-mana di sini, iya betul. Makanya pemerintah Indonesia juga harus presentasikan bahwa kita juga punya tabung atau tabung tersebut terlalu mahal. Kalau bikinnya banyak, lama-lama jadi murah. Kita bisa membuat air panas dari atas. Kalau summer di sini saya mandi pakai air panas nggak bayar. Saya ada tabung di atas. Itu di Indonesia harus diperbanyak lagi. Tadi ada pertanyaan tentang PSN. Siapa yang tanya PSN tadi? Dari siapa ya tadi? Dari Mbak Email kalau tidak salah. Mbak Ime bisa tanya langsung kalau bisa, jadi jelas. Bu, PSN itu artinya proyek strategis nasional, Pak. Iya, proyek strategi nasional. Pertanyaannya yang dinomorsatukan kan sebetulnya. Bagaimana pemerintah memastikan peraturan perlindungan lingkungan untuk proyek-proyek tersebut? Sebetulnya negara-negara yang invest di Indonesia itu sudah mengetahui soal lingkungannya harus diperhatikan.
Tapi kalau dilanggar, siapa yang periksa? Adakah polisinya? Itu loh. Proyek-proyek itu, kalau saya lihat-lihat, ada peraturan-peraturan untuk menjaga lingkungan kita. Ya. Tapi kenapa diacuhkan? Saya nggak tahu sama sekali apakah zaman sekarang masih ada pungli-pungli, jadi bebas, apakah saya jadi susah untuk menjawabnya karena saya nggak tahu sama sekali kenapa diperbolehkan melanggar. Pertanyaan saya, kenapa nggak dihukum? Hukumnya uang besar. Karena membangun itu mudah kalau memperhatikan semua, tapi kalau rusak, memperbaiki itu butuh uang lebih banyak dan lebih susah. Ya. Tadi siapa tentang masyarakat? Ya, itu dia. Saya juga mengatakan masyarakat itu sebetulnya perlu diperhatikan, masyarakat miskin. Di Indonesia Timur sudah mulai ada PV, photovoltaik yang dibagikan supaya mereka punya listrik. Sebetulnya mereka juga harus dibagikan tabung-tabung solar yang berisi air yang bisa menjadi air panas, jadi mereka nggak perlu beli gas lagi, gitu loh. Jadi juga tidak merusak lingkungan, rakyatnya juga lebih bahagia. Apalagi bisa dibantu? Pertanyaannya? Sudah Pak, tadi dijawab oleh Pak Husni. Silakan Pak Acep. Oke, sorry, saya tambah satu lagi. Silakan. Siti mengatakan selingkuh itu truknya Ibu Risma di Surabaya loh. Selamatkan lingkungan hidup. Saya ngopi, copy paste. Baik, terima kasih Pak Husni. Pak Acep, silakan. Ya. Mungkin juga bisa menghubungkan dengan Omnibus Law ya Pak, yang banyak dibicarakan juga termasuk oleh diaspora. Apakah itu mempunyai potensi untuk memperbaiki penerapan aturan-aturan lingkungan bagi perusahaan atau investasi, Pak? Ya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan Ibu Yuliarti mengenai apa peran KJRI yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan ya, saya ingin kembali sedikit kepada Ibu Like, pertanyaan Bu Like tadi. Jadi memang selama ini ada hambatan di peraturan perundang-undangan kita, di mana untuk pengadaan energi listrik itu terutama itu adalah dimonopoli oleh PLN. Tetapi sekarang pemerintah sudah merubah peraturan itu sehingga kemudian masyarakat memiliki akses yang luas terhadap energi listrik. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab PLN saja, tetapi juga pihak swasta bisa berkontribusi dan kemudian juga masyarakat sendiri bisa mengusahakan energi alternatif secara mandiri. Tapi terbatas kan, Pak, itu hanya 20 megawatt kalau maksimum. Ya, sehingga sekarang ini masyarakat sudah bisa memasang panel-panel surya di rumah-rumahnya. Memang masalahnya mungkin sekarang ini karena bahannya yang masih mahal, yang saya kira memang pemerintah harus terus mengupayakan agar bahan-bahan untuk panel surya maupun juga kebutuhan pengadaan energi listrik tadi bisa lebih terjangkau oleh masyarakat, sehingga kemudian apa yang tadi kita harapkan masyarakat bisa menggunakan energi terbarukan menjadi sangat meluas. Kemudian ya, menjawab pertanyaan Ibu Yuliarti, kami punya visi dan misi di KJRI Frankfurt itu adalah connecting resources. Kita menghubungkan sumber daya yang kita miliki di Indonesia dengan sumber daya yang ada di Jerman ini. Dan dalam konteks lingkungan, tentu kita memiliki keunggulan di bidang lingkungan hidup yang perlu terus kita optimalkan. Dan kami berupaya untuk menghubungkan sumber daya yang ada di Jerman untuk bisa membantu bagaimana pemerintah dan rakyat kita bisa memanfaatkan secara optimal kekayaan alam kita untuk pembangunan nasional. Dan di sisi sebaliknya, juga dari konteks lingkungan hidup, ketika kita memiliki banyak sekali tantangan-tantangan, maka kita akan berupaya untuk menghubungkan resources yang ada di Jerman ini untuk bisa membantu masyarakat dan pemerintah kita mengatasi tantangan-tantangan yang kita miliki di bidang lingkungan hidup. Nah, saat ini kami dengan dipimpin oleh KBRI Berlin sedang mengupayakan sebuah kerjasama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman untuk pembangunan hijau berkelanjutan. Nah, dalam tahapan ini kita masih sedang dalam proses
negosiasi mengenai bentuk kerjasama yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemerintah dan rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Acep. Sebelum kita mengambil 2 pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan kepada Bu Risa, karena sekarang sudah lebih 20 menit dari waktu yang ditentukan. Apakah kita masih punya kesempatan untuk tanya jawab dari 2 penanya, Bu Risa? Mungkin bisa Bu, 10 menit lagi. Oke, sip. Baik, saya undang Mbak Sylvia dari UK dan Mas Andi dari Berlin untuk bertanya karena waktu terbatas. Silahkan langsung pada inti pertanyaannya. Saya dulu? Ya, silahkan Mbak Sylvia. Oke, halo. Selamat malam. Saya mau tanya untuk ke Pak Husni ya. Kebetulan saya sejak 9 tahun yang lalu sudah jatuh cinta dengan sekelompok masyarakat di Bantar Gebang. Jadi saya sering ke sana Pak Husni. Setiap saya ke sana itu kayaknya tumpukan sampah itu semakin tinggi. Jadi gunungnya makin tinggi. Kalau zaman dulu saya mungkin cuma setinggi 10 gedung bertingkat 10, sekarang mungkin udah sampai gedung bertingkat 20 kali ya. Nah, yang saya lihat selama saya sering kali ke sana 9 tahun itu tidak ada perubahan. Artinya ya mungkin jalannya menjadi lebih bagus, ada sekolah yang lebih bagus. Tapi artinya saya tidak melihat ada usaha pemerintah, mungkin pemerintah daerah ya dalam hal ini ya, untuk mencari solusinya. Sorry to say, saya nggak ngelihat di sana. Saya datang tapi saya nggak melihat. Nah, di situ dari sisi ini, mungkinkah adalah something to do, tackling ini problem sampah yang setiap hari 7.000 tons sehari itu datang dari Jakarta ke Bantar Gebang. Sepertinya nggak pernah reducing, walaupun scavengersnya maupun pemulungnya segitu banyak. Tapi tidak reducing karena yang datang itu lebih banyak dari jumlah pemulung yang bisa mengolah itu. Kenapa tidak dibuat oleh pemerintah daerah tempat pengolahan sampah yang memang yang pemerintah buatkan? Tidakkah ada solusi lain seperti apakah sampah itu bisa dengan inovasi baru, sampah itu dibuat misalnya untuk bahan bakar? Saya pernah dengar, saya pernah ketemu dengan Bupati Sragen zaman dulu, zamannya Pak Untung Waluyo kalau nggak salah. Itu ada teknopark di sana yang membuat sampah menjadi bahan bakar, juga dibuat brick, compress brick. Saya pernah dengar di Jakarta, saya lupa, ada yang membuat kumpulkan sampah itu akan dibuat compress brick. Apakah Pak Husni tahu ada usaha-usaha itu untuk Bantar Gebang? Karena saya sebagai dokter, saya melihat di sana medical support di sana hampir tidak ada. Di daerah itu ya, nggak ada itu Pak. Kemudian pendidikan juga sangat buruk. Anak kecil usia 5 tahun itu udah scavenging Pak. Jadi kelompok yang saya datangi itu adalah keluarga-keluarga ini. Kemudian jadi dampak lingkungannya juga buruk. Jadi mungkin water table-nya buruk. Saya pernah mencoba untuk mendaftar untuk izin industri rumah tangga PIRT ya, karena saya punya kelompok masyarakat yang mereka belajar beternak ikan lele, kemudian bikin tanaman hidroponik, menanam hidroponik. Nah, ini sudah begitu mereka mencoba membuat abon lele, saya usahakan supaya mereka bisa jual ke supermarket lah gitu ya. Mereka tidak bisa karena pada saat kita applying untuk izin industri rumah tangga itu karena judulnya itu Bantar Gebang, the address is Bantar Gebang, kita nggak bisa maju Pak. Di situ dibilang zona merah, which is the lingkungan di situ tuh udah di banning, itu daerah merah. Jadi kasihan juga. Nah, apa upaya pemerintah, apa upaya diaspora misalnya, apa upaya Pak Husni atau idea dari Pak Husni sebagai seorang pengamat lingkungan hidup dan sebagainya? What can we do for Bantar Gebang? That's it. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Sylvia, dan silahkan langsung Mas Andi. Terima kasih Mbak Sinta. Simpel saja pertanyaan saya. Saya menarik diskusi pada sore hari ini karena judulnya Zaman Keemasan Nusantara Sudah Tiba, Mari Jaga Lingkungan Hidup Kita. Nah, pertanyaan saya adalah, sedikit saya ingin bercerita. Saya senang traveling. Saya ke Indonesia, saya ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, saya ke Sulawesi Selatan, saya ke Pulau Jawa. Setiap saya jalan ke pantai ataupun kemana, pasti sampah di mana-mana, berserakan. Tapi kalau kita coba jalan di Eropa ini, ke pantai saja, melihatnya indah.
bersih. Padahal Penting, negara kita itu alamnya cantik semua. Tapi sangat disayangkan sampah berserakan di mana-mana. Ya, itu harus kita akui. Nah, pertanyaan saya adalah, sejauh mana pemerintah atau mungkin kita, ya diaspora, memberikan pendidikan atau mengubah mental saudara-saudara kita di Indonesia untuk bisa menjaga lingkungan. Minimal lingkungan di rumahnya dulu deh. Sekarang contoh, kita nih yang tinggal hidup di Eropa, kita bisa melihat bahwa ada sampah-sampah itu bisa kita pisah-pisahkan. Anak-anak kita sudah dididik sejak dini, mereka mengerti, paham. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara kita di Indonesia? Apakah pendidikan ini sudah diberikan mulai dari di rumah, ataukah memang tidak ada? Nah, sudah sejauh mana juga langkah pemerintah? Saya kira pemerintah dengan banyak iklan di TV dan di media-media lainnya sudah memberikan himbauan, sudah ada. Tapi sayangnya masih kejadian seperti ini, sampah berserakan di mana-mana. Nah, bagaimana menurut Pak Husni dan juga mungkin dari sisi pemerintah Pak Konjen bisa menjelaskan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, ini soal nikel dan sawit. Ya, saya agak sedikit melenceng sedikit. Ini kan terkait dengan lingkungan, tapi juga terkait dengan ekonomi. Ya, ini zaman keemasan mulai untuk Nusantara. Nah, tentunya akan terkait dengan sisi ekonomi. Tapi sayangnya Uni Eropa sekarang ini memban sawit kita. Ditambah lagi sekarang nikel. Sehingga Tesla sendiri sekarang maju mundur. Jadi enggak. Nah, apa peran pemerintah? Bagaimana usaha pemerintah? Ya, campaign-nya pemerintah, fight-nya pemerintah untuk bisa menggolkan ini. Ya, paling tidak ini saya kira, menurut saya, mungkin saya salah, ini adalah perang dagang. Saya kira itu aja Mbak Sinta. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Begitu Pak Husni, ada 2 pertanyaan fokus pada sampah dari seorang ahli kesehatan dan 1 orang traveler. Lalu yang kedua tentang perang dagang khususnya sawit di Eropa dan bagaimana pandangan KJRI khususnya Pak Konjen ya dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Jerman. Ya. Silakan. Saya jawab tentang Ibu Sylvia dulu dari UK. Terima kasih pertanyaannya. Memang susah kalau kita berproduksi sesuatu, addressnya Bantar Gebang. Ibu Reza yang di sebelah saya itu, dia lulusan UK, banyak idenya. Dia membuat sabun atau salep anti nyamuk, manjur sekali, addressnya Bantar Gebang, nggak ada yang beli, kesian dia. Ya, jadi kita mesti cari address yang lain hanya dengan website atau gimana. Mereka mau tahu produksinya di mana. Itu padahal produksinya anak-anak pemulung yang di sana. Juga tidak laku karena apapun addressnya Bantar Gebang. Apalagi dia tinggalnya pas di depannya Bantar Gebang. Saya pernah ke sana. Kalau saya ke sana betul-betul kesian sekali melihat itu. Kita juga menyumbangkan mereka contoh laptop untuk pendidikan. Bagaimana caranya mereka belajar, contoh. Jadi kalau di Bantar Gebang memproduksi itu susah. Susah namanya bagaimana gitu loh. Ya? Kalau memang kenyataannya 7.000 ton sehari itu sudah tidak benar lagi. Sekarang Jakarta itu sampahnya 8.000 ton sehari. Sebetulnya udah tahun 2020 tidak boleh ke Bekasi lagi, tapi harus ke Sentul. Tapi karena high tech itu mangkrak yang di Sentul. Saya nggak tahu gimana maunya diolah, tapi saya nggak tahu datanya apa. Makanya Bantar Gebang itu sebetulnya tahun 23 atau berapa udah luber, tapi sekarang udah luber. Udah nggak mungkin menampung lagi. Sampah Jakarta bertambah selama pandemi. Karena mereka pada beli barang-barang jadi, kalengan dan sebagainya. Bertambah lagi sampahnya. Itu dia. Dan untuk Mas Andi, tentang nikel atau
atau kelapa sawit bukan berarti Eropa itu ingin perang dagang dengan Indonesia, tapi kenyataannya tadi saya katakan bahwa B7 itu 7% di Eropa sudah tidak diinginkan lagi. Jadi ide saya itu lain lagi. Kita undang mereka-mereka yang mau invest di Indonesia. Entah Unilever, entah Nestle, entah apa. Jadi mereka bisa gunakan di Indonesia sendiri. Jadi kita ekspornya bisa jadi barang-barang jadi menambah devisen kita. Karena kalau kita ingin menjadikan sekarang B30 stop, menjadi B40 kita harus membabat hutan lagi. Itu ekosistemnya rusak. Jadi dengan adanya, kalau kita hitung aja secara anak-anak, kalau kita itu sebulan bertambah 1 kilo kebutuhan kita dengan kelapa sawit. 8 miliar loh penduduk dunia itu udah butuh 8 juta ton tambahannya sebulan. Jadi dengan adanya kita memproduksi kelapa sawit dengan high-tech yang ada, seperti contohnya di Cebu, di Universitas Visayas, saya pernah ke sana, banyak orang Indonesia yang belajar juga di sana, dengan Universitas Hohenheim di sini, itu betul-betul mantap sekali. Kita bisa melebihkan produksi tanpa menambah lahan. Ya. Contoh aja durian Mosangking. Bijinya kecil, isinya lebat. Itu kita bisa bikin juga buat mangga, buat sawit, buat macam-macam. Dan tentang nikel, sebetulnya Tesla udah kabur, udah invest di India, udah bikin MOU di India. Kenapa? Karena ekosistem kita. Memang kita dilaporkan sama Uni Eropa bahwa kita nggak mau ekspor barang mentah. Saya dukung. Kenapa? Ya kita nggak seperti zaman dulu 50 tahun yang lalu, kita ekspornya karet, importnya ban, ya rugilah 2 kali kita. Memang tujuan kita tuh sekarang bagus, tapi kita mesti menjaga ekosistem kita. Kita sudah menjadi sorotan dunia. Tapi kita jangan lengahkan, sorotan dunia itu bagus, walaupun kita ada minus-minusnya, kita harus perbaiki. Bagaimana caranya kita bersama selingkuh, selamatkan lingkungan hidup. Oke, terima kasih Pak Husni untuk responnya, dan saya berikan waktu kepada Pak Acep untuk pertanyaan nomor 2 dari Mas Andi tadi, Pak. Dan dari saya juga kalau boleh, dari pemerintah. Yang soal sampah tadi belum dijawab. Ya. Sampah. Baik, sebelum ke Pak Anies, saya juga ingin komentar pertanyaan dari Ibu Sylvia dari Inggris tadi. Jadi, ya. Menarik memang mengkaji mengenai soal Bantar Gebang. Nah, saya ingin bertanya balik sebetulnya, apakah hal ini terjadi di kota-kota lain? Di Surabaya saya kira nggak terjadi. Mungkin di Semarang juga saya kira tidak terjadi, dan juga banyak juga di kota-kota lain yang sudah memiliki manajemen sampah yang baik, yang sudah memiliki pengolahan sampah yang menggunakan teknologi unggul, itu tidak terjadi. Jadi saya kira sebetulnya kuncinya adalah komitmen politik, komitmen dari pemimpin politiknya untuk bisa mengatasi persoalan sampah dengan baik. Dan, namun demikian juga ini adalah merupakan suatu upaya kerja bersama dari semua pemangku kepentingan. Nah, jadi bukan hanya pemerintah, tetapi juga pemangku kepentingan yang lainnya, termasuk juga partisipasi aktif dari masyarakatnya. Saya pernah berdiskusi mengenai hal ini dengan Pak Husni, kalau Pak Husni masih ingat, bahwa untuk persoalan seperti Bantar Gebang, itu perlu kerja bersama, dan kita diaspora di luar negeri ini juga punya peranan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa bermain di dua sisi. Bagaimana kita bisa mempengaruhi, mendekati pemerintah, mempengaruhi pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk bisa meningkatkan manajemen pengolahan sampahnya. Kita di Jerman ini kan punya teknologi-teknologi tinggi untuk pengolahan sampah. Bukan hanya mengolahnya saja, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk energi maupun juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain.
Dan saya kira kita diaspora di sini bisa menularkan ini kepada pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Waktu itu saya sudah mengajak Pak Husni, mungkin kita bisa menggandeng diaspora Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan pengolahan sampah di Jerman ini untuk kemudian kita bisa melakukan semacam webinar ataupun juga komunikasi door to door kepada pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia termasuk penanganan di Bantar Gebang. Kemudian yang kedua, penting juga untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, saya kira ini juga peran kita penting, diaspora di luar negeri, untuk bisa membagi best practices di tempat kita masing-masing ini di dalam mengelola sampah individu, sampah rumah tangga kepada masyarakat kita di Indonesia. Dan tentu banyak sekali program-program yang saya harapkan sebetulnya organisasi kemasyarakatan di wilayah kerja KJRI Frankfurt bisa punya program-program unggulan dalam rangka memberdayakan masyarakat, termasuk bagaimana kita bisa mengelola lingkungan hidup, termasuk juga mengelola sampah. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Andi tadi, saya kira kalau kita pahami bahwa ini adalah perang dagang, dan saya kira memang itu sebuah kesimpulan yang tepat dari persoalan yang kita hadapi mengenai nikel dan minyak sawit dengan Eropa, maka tentu pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah strategi untuk menghadapi perang dagang ini. Banyak sekali kampanye negatif mengenai nikel, mengenai kelapa sawit, dan kita harus membuat sebuah counter kampanye yang positif mengenai minyak sawit maupun nikel, sehingga kemudian kita tidak tergerus dengan kampanye-kampanye negatif yang beredar di Eropa ini. Dan kemudian juga kita sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah yang kita perlukan, baik untuk meningkatkan dari segi kapasitas kita maupun juga peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan standar internasional, dan kemudian juga kita melakukan negosiasi baik secara bilateral, dan bahkan juga kita menyiapkan diri untuk melakukan negosiasi secara multilateral di forum WTO. Karena Eropa ini kan akan membawa isu nikel ke WTO, dan Menteri Perdagangan sudah menyatakan siap untuk kita hadapi di WTO, karena kita mempunyai berbagai kepentingan nasional dan juga regulasi nasional yang harus kita perjuangkan untuk kepentingan rakyat kita. Barangkali demikian yang bisa saya komentari. Terima kasih Pak Acep, senang sekali mendengarkan juga update tentang bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi perang dagang di nikel dan sawitnya. Bisa saya tambahkan sedikit? Silakan, tapi waktunya tidak banyak ini. Singkat sekali, pertanyaan Mas Andi belum terjawab 100%. Kita pernah bincang-bincang waktu itu di awal Oktober dengan Pak Acep. Tujuan kita sudah menjurus. Satu, ada rencana kita mengundang satu bupati yang sekarang menginginkan membuat pengolahan sampah yang murah meriah. Di mana? Di Banyumas. Pak Husein sekarang jauh dari Bantar Gebang, Pak. Sibuk, ini hanya pertama. Sibuknya karena COVID. Sebetulnya akhir Februari awal Maret, sekarang udah awal Maret, mereka masih sibuk soal COVID di sana. Sebetulnya ide Pak Konjen bagus sekali. Kita undang dia. Dengan satu bupati ini, kita mengajak bupati-bupati 34 yang lainnya supaya juga mencontoh, jangan kita menginvest yang mahal-mahal. Karena uang yang dari APBD nggak cukup, yang dari APBN juga nggak cukup, tapi digabungkan itu, ini bikin gedongnya, ini bikin apanya, kita bisa membuat suatu sampah yang berkelanjutan. Jadi bisa maggot bisa buat makan ayam, lele, yang tadi saya bilang itu. Nah, ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia kalau bupati-bupatinya bisa menurut. Walaupun kita 1-2 nambah bupatinya, semua bisa merembet. Itu ide Pak Acep bagus sekali. Ya. Pak, bagaimana dengan sampah-sampah yang berserakan di pantai itu, Pak? Ayo Pak Husni. Pak Husni, apa langkahnya? Saya kira edukasi masyarakat jadi penting, dan pendidikan lagi, pendidikan. Ya, baik.
Baik, terima kasih sekali ya atas diskusinya hari ini yang ramai dan bernas. Tentunya diskusi ini tidak bisa selesai hanya dari satu pandangan ya, dari pandangan serta pengalaman Pak Husni, tetapi alangkah baiknya juga seperti usulan dari Pak Husni yang juga sudah dibicarakan bersama Pak Acep, untuk kedepannya kita bisa mengundang stakeholders yang lain yang penting untuk membicarakan persoalan tentang tata kelola lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia, baik itu dari regulator, pemerintah daerah, pelaku bisnisnya, dari bidang finansial maupun mereka yang terdampak. Saya kira begitu diskusi kita kali ini, kita akan akhiri dan mohon maaf untuk kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan atau komentar di kolom chat, tapi belum sempat diberikan waktunya. Kita bertemu lagi dalam diskusi Reboan selanjutnya dengan topik-topik lain yang lebih menarik dan berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan dan kembalikan kepada Bu Risa. Silakan. Terima kasih Ibu Sinta. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Putu untuk memandu kuis untuk 5 pemenang. Silakan Mbak Putu. Terima kasih Ibu Risa, terima kasih Ibu Sinta, Pak Husni, dan Pak Konjen, serta Bapak Ibu semua atas sesi diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Sekarang kita akan memasuki sesi kuis berhadiah. KJRI Frankfurt mensponsori 5 hadiah berupa paket produk makanan Indonesia untuk para peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Namun karena kesulitan untuk pengiriman, jadi yang bisa berpartisipasi hanya mereka yang berdomisili di Jerman. Jadi mohon maaf kepada para peserta yang ikut dari luar Jerman. Baiklah, saya akan sampaikan pertanyaannya. Cara menjawabnya cukup mudah. Silahkan kalau Bapak Ibu tahu jawabannya, tulis di kolom chat. Nanti saya akan lihat siapa yang paling pertama menjawab dan paling betul jawabannya. Setelah itu, setelah saya melihat bahwa jawabannya betul, akan langsung saya umumkan bahwa yang bersangkutan telah berhasil menjawab pertanyaan, baru saya maju ke pertanyaan selanjutnya. Saya sudah menerima list pertanyaan dari Pak Husni, yang akan segera saya bacakan. Sebentar. Ya. Oke, sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya untuk langsung tulis di kolom chat ya. Baiklah, pertanyaan pertama, apakah Indonesia sudah memiliki sumber daya geotermal? Apakah ada yang tahu jawabannya? Apakah Indonesia sudah memiliki sumber daya geotermal? Ya, yang pertama ini Ibu Sylvia yang menjawab, jawabannya betul, tapi sayang sekali Ibu Sylvia di Inggris ya, Bu ya? Iya. Ya, mohon maaf, Bu. Ya, saya lihat Ibu Ayu. Okay. Oh, Ibu Ayu, mohon maaf, ini Ibu Ayu di Jerman ya, Ibu Ayu ya? Halo Ibu Ayu? Ya, saya di Freiburg. Okay. Ya, selamat kedua, Ibu Ayu. Selamat yang kedua, ya. Yang kedua ya. Iya, yang kedua menang. Jawabannya betul Ibu Ayu. Ya, kita sudah dapat pemenang yang pertama adalah Ibu Ayu. Tinggalnya di Jerman. Kemudian saya akan ajukan pertanyaan yang kedua. Silakan bagi Bapak Ibu yang tahu untuk segera tulis di kolom chat. Pertanyaannya adalah mobil listrik Tesla dan Mercedes EQA, EQC, EQE baterainya berapa volt? Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Mobil listrik Tesla dan Mercedes EQA, EQC, EQE, baterainya berapa volt? Ayo, ada yang bisa jawab? Hanya Pak Husni yang tahu nih. Belum ada yang betul ini jawabannya, saya lihat. Ayo, mungkin bisa ada yang mau coba-coba. Tulis berapa gitu jawabannya? Berapa volt? Belum ada yang jawab betul. Ah ya, jawabannya 400 volt Ibu Sinta Dewi. Lah, moderator kita yang jawab. Selamat Ibu Sinta. Selamat Ibu Sinta ya. Nanti kami kirim paketnya. Bukan karena bocoran ya ini ya. Pemenang kedua. Telat jawabnya tidak lama. Dapat bocoran kan Bu ya? Enggak.
Jadi valid ya. Oke, selamat Ibu Sinta. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Siap-siap. Apakah SDG yang nomor 1, Sustainable Development Goal yang nomor 1, apakah ada yang tahu itu mengenai apa? Silakan jawabannya. Sustainable Development Goal yang nomor 1. Iya, Ibu Sarah dari mana Ibu Sarah? Dari Mainz. Ibu Sarah dari Mainz ya? Iya, jawabannya betul Ibu Sarah. 0 kemiskinan atau menghapus kemiskinan. Selamat Ibu Sarah. Itu pertanyaan nomor 3 kita. Sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4 adalah, apakah Sustainable Development Goal yang nomor 4? Ada yang tahu jawabannya? Sustainable Development Goal yang nomor 4. Silakan. Iya, Ibu Siti Asia. Betul sekali Ibu, jawabannya adalah pendidikan. Selamat Ibu Siti Asia. Betul-betul. Ya, kita Betul-betul sudah punya menyimak. 4 pemenang. Sekarang pertanyaan yang terakhir, ini saya agak keluar dari list pertanyaan yang diberikan Pak Husni. Ini spesial pertanyaannya dari KJRI Frankfurt. Tanggal berapa kita merayakan Hari Hidupan Liar Sedunia? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo yang sudah jawab, jangan jawab lagi. Iya, betul sekali jawabannya 3 Maret. Selamat Pak Ketut Diastrana. Kita sudah dapat 5 pemenang. Tapi ya. pertanyaannya kan tanggal berapa? Betul. Tanggal berapa? 3 Maret, Bu. Berarti 3. 3. Tapi tanggal berapa kan harus ada bulannya, Bu. Belum tentu. Ya kan? Tanggal berapa ulang tahun Anda? Tanggal 3 kan biasanya kita sebut bulannya. Harus ada bulannya sih. Harus ada bulannya biar lengkap peraturannya. Hadiahnya dibagi 2 aja Mbak Putu. Hadiahnya apa? Hadiahnya paket makanan, Bu, dari makanan produk Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Mohon nanti pemenangnya bisa mengirimkan alamat pengiriman hadiah ke email Bitpensosbud, akan saya tulis di kolom chat. Ya, oh sudah ditulis ya. Jadi seperti biasa mohon kirimkan nama dan alamat pengiriman hadiahnya, nanti hadiahnya akan segera kami kirimkan. Baiklah, demikianlah sesi kuis berhadiah pada hari ini. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Risa. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Putu untuk kuisnya. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, akhir dari seluruh rangkaian acara sore dan malam hari ini kita dapat selesaikan bersama dengan cukup meriah dan sangat sangat memberikan banyak pengetahuan baru bagi kita semua. Kami mohon Bapak Konjen untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih Bu Risa. Saya kira sebagai penutup saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Husni sebagai narasumber kita, kemudian Ibu Sinta Dewi sebagai moderator kita, dan juga Ibu dan Bapak sekalian. Ini diskusinya sangat menarik, sangat meriah, dan saya kira karena banyak sekali isu yang dibahas, mungkin dari forum Rebuan ini nanti akan bisa memunculkan ide-ide untuk membahas pada kesempatan forum Rebuan berikutnya untuk isu-isu sebagai tindak lanjut dari diskusi kita pada sore hari ini. Selamat kepada para pemenang kuis yang belum mendapatkan hadiah, mohon bersabar karena masih banyak kesempatan di dalam forum Rebuan yang lain. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kami tunggu kedatangannya pada tanggal 10 Maret kita masih ada Rebuan lagi. Bisa kuis lagi. Ya.